Three, two, one. Di Indonesia, cabai merupakan salah satu produk pangan dengan tingkat kebutuhannya sangat tinggi. Karena kebanyakan orang Indonesia menyukai masakan yang pedas. Dan dengan itu budidaya cabai pasti juga melimpah. Di Indonesia, di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, terdapat banyak sekali perkebunan cabai. Salah satunya ada di perkebunan cabai Bapak Zazili dan Ibu Yeni, yang akan kita tanya-tanya mereka mengenai super sistem dalam perkebunan cabai mereka. Sebentar dulu dulu. Sebelum kita mengetahui bagaimana keadaan support sistem perkebunan cabainya Bu Yeni dan Pak Zazuli, kita harus kasih tahu dulu nih kepada teman-teman sekalian apa itu support system dalam pertanian. Jadi secara singkatnya, support system dalam pertanian itu sistem pendukung untuk perkebunan maupun pertanian itu sendiri agar dapat berkembang dengan baik. Seperti contohnya, sistem pendukung seperti pemberian pupuk agar tanaman dapat tumbuh lebih subur, pemberian pestisida agar tanaman tidak mudah rusak akibat hama, dan pendukung berupa mesin yang akan memudahkan petaninya. Bahkan ada support system digitalisasi dalam perdagangan hasil perkebunan itu sendiri, seperti contohnya lapak Shopee, dan tentunya lebih banyak lagi. Nah, kalau sudah mengerti, ayo kita lanjut melihat bagaimana keadaan support system dari perkebunan cabai Pak Zazuli dan Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Insinyur Najib Asmani MSI. Perkenalkan, saya Salni dengan NIM 05011182126019. Saya dari program studi Agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Hari ini saya sedang berada di Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tepatnya di kebun cabai untuk melakukan wawancara pemilik kebun cabai terkait masalah support system dalam pertanian, terutama tentang kebun cabai. Yuk ikutin aku. Nah, jadi sekarang saya sedang bersama siapa Pak Bu? Bapak Zazili. Nama ibunya? Yeni. Nah, saya sedang bersama dengan Bapak Zazili dan Ibu Yeni. Umur Bapak dan Ibu kira-kira berapa tahun ya kalau boleh tahu? 40. Ibunya 40, bapaknya? 40 juga. Kalau boleh tahu Pak, Bu, kira-kira dana Bapak dan Ibu ini dari mana? Boleh pinjam. Oh, dana pinjaman. Kalau dana pinjaman ini kira-kira ada perjanjian apa Pak, Bu? Misalnya hasil dari pertanian ini dijual kepada pemilik modal atau bagaimana? Pemilik modal. Kalau boleh tahu Pak, Bu, bagaimana perkembangan kebun cabai saat ini? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik ya. Apakah Bapak dan Ibu pernah mendapatkan penyuluhan tentang pertanian? Pernah. Itu dari mana ya Pak, Bu? Apakah KKN atau bagaimana? KKN. Oh, KKN. Lalu bagaimana support pupuk untuk pertumbuhan tanaman cabai di kebun Bapak dan Ibu? Sangat membantu. Alhamdulillah. Baik Pak, pupuk jenis apa saja dengan takaran bagaimana biasanya digunakan? Urea campur mutiara diaduk Dengan takaran? dengan takaran 25 kilo sekali mutu. Kalau support sejenis mesin itu apakah sudah ada Pak, Bu, untuk membantu atau mempermudah pekerjaan? Kalau ada sejenis mesin apa ya? Pompa air. Pompa air. Oh begitu ya Pak, Bu. Kalau support berupa transportasi sendiri untuk mendukung perkebunan ini apakah ada Pak, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Wah, sangat menarik sekali ya topik wawancara kali ini. Membuat saya ingin bertanya pertanyaan terakhir nih Pak, Bu. Pertanyaannya, kalau berupa support tenaga kerjanya sendiri, apakah dalam pertanian yang Bapak Ibu lakukan harus membutuhkan tenaga kerja yang lain selain Bapak Ibu atau bagaimana? Sendirian. Sendirian ya Pak, Bu.
tergantung luas perkebunan ya. Kalau luas, ya. Terima kasih banyak sudah mau menjawab pertanyaan saya ini. Terima kasih ya Pak, Bu. Nah, jadi teman-teman sekalian sudah terjawab kan yang mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian yang berhubungan dengan support system yang ada di perkebunan cabai. Saya Sani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begitulah yang kurang lebih support system dalam perkebunan cabai Pak Zazili dan Bu Yani. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih.